Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sala Nurella dari Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Saya masuk prodi Manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang diberikan oleh dosen saya dari bab 1 sampai bab 4. Langsung saja ke videonya. Bab 1, Hakikat Bahasa Indonesia. Ada sejarah perkembangan bahasa Indonesia, kedudukan bangsa Indonesia, fungsi bahasa Indonesia, variasi bahasa, dan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama ada sejarah bahasa Indonesia. Rentang waktu proses perkembangan bahasa Indonesia dari awal hingga sekarang tidaklah dalam waktu yang singkat, melainkan dalam tahapan waktu yang berabad-abad lamanya. Hal demikian tentu saja membuat tidak mudahnya memperoleh informasi tentang masa lalu bahasa yang sejak 28 Oktober 1928 hingga kini kita beri nama bahasa Indonesia, termasuk informasi yang menyangkut masa awal perkembangannya. Yang kedua ada kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dikerarkan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nasional. Kejelasan ikrar tersebut terdapat pada urutan ketiga dalam isinya yang diungkapkan dalam kalimat kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan dan bahasa Indonesia. Yang ketiga ada fungsi bahasa Indonesia. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada lambang kebanggaan nasional. Yang kedua ada lambang identitas nasional. Yang ketiga ada alat pemersatu, dan yang keempat alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Yang keempat ada variasi bahasa. Variasi bahasa lisan dan tulisan, variasi bahasa resmi dan tidak resmi, variasi bahasa dialektal, variasi bahasa kaum terpelajar, variasi bahasa bidang khusus, dan terakhir ada variasi baku tulis dan baku lisan. Yang kelima ada variasi bahasa resmi dan tidak resmi. Sikap pembicara dan kedudukan mitra bicara merupakan faktor penentu timbulnya variasi bahasa resmi dan tidak resmi. Variasi resmi dalam hubungan ini dapat diidentikan dalam bahasa baku, sedangkan variasi tak resmi mengacu kepada bahasa non-baku yang timbul karena adanya perasaan akrab di antara yang berbicara dan kawan bicara, sikap dingin atau sikap santai pembicara. Lanjut bab 2, ejaan yang disempurnakan. Yang pertama ada ejaan yang berlaku di Indonesia, komponen-komponen ejaan, huruf kapital, singkatan dan akronim, dan terakhir penulisan unsur serapan. Yang pertama ada ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Ada ejaan Van Ophuijsen. Pada tahun 1901 diterapkan ejaan bahasa Melayu dengan huruf lain yang disebut dengan ejaan Van Ophuijsen. Dan yang kedua ejaan Suwardi. Pada tanggal 18 Maret 1947 ejaan Suwardi diresmikan dan diberi julukan ejaan Republik. Yang ketiga ada ejaan Melindo. Pada akhir tahun 1959, Sidang Pemutusan Indonesia dan Melayu menghasilkan konsep ejaan kemudian dikenal dengan nama ejaan Melindo atau Melayu Indonesia. Namun perkembangan politik selama 1 tahun itu antara Indonesia dengan Malaysia mengurungkan peresmian ejaan ini. Yang ketiga ada huruf kapital. Huruf kapital digunakan dalam hal-hal sebagai berikut, yaitu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Dan yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Dan yang ketiga, huruf kapital sebagai huruf pertama yang berhubungan dengan agama, kitab suci, dan Tuhan. Yang keempat, ada huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti semua orang. Yang kelima ada dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat yang digunakan sebagai pengganti nama orang tertentu. Yang keempat ada singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk singkat yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Contohnya singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik di belakang tiap-tiap singkat itu.
Yang kedua ada singkatan nama resmi lembaga pemerintahan dan ketatanegaraan. Lalu akronim ialah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai sebuah kata. Contohnya akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal unsur-unsur nama ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Yang kedua ada akronim nama diri yang berupa singkatan dari beberapa unsur ditulis dengan huruf awal kapital. Yang kelima ada penulisan unsur serapan. Dalam perkembangannya bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah maupun dari bahasa asing, seperti Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Bab 3. Kata dan istilah, yaitu ada pengertian kata dan istilah. Yang kedua ada sumber kata dan istilah. Yang ketiga ada diksi atau pilihan kata. Yang keempat ada kesinoniman, dan yang kelima ada kehononiman. Yang pertama ada pengertian kata. Secara umum menurut sudut pandang fonologi, kata dapat dirumuskan sebagai bentuk lingual yang memiliki urutan fonem yang tetap. Urutan tetap di sini dimaknai tidak berubah. Artinya, fonem-fonem yang menjadi unsur pembentuk kata itu tidak dapat diubah, terutamanya baik melalui perubahan posisi setiap atau sebagian fonem dalam kata maupun dengan penambahan, pengurangan, dan penyisipan satu fonem pada kata tersebut. Lalu pengertian istilah. Istilah dapat diartikan sebagai kata atau gabungan kata yang memiliki makna khusus dan penggunaannya terbatas pada ranah kegiatan atau bidang keilmuan tertentu. Dari segi makna, istilah itu sifatnya monosematis, artinya dia hanya memiliki satu makna, tidak ganda atau polisemi. Yang kedua ada sumber kata dan istilah. Sumber kata pada dasarnya, kata bahasa Indonesia berasal dari dua sumber, yakni sumber dalam dan sumber luar. Sumber dalamnya adalah bahasa Melayu dan bahasa-bahasa daerah atau serumpun, sedangkan sumber luarnya adalah bahasa asing. Yang keempat ada kesinoniman. Kesinoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berlainan bentuknya memiliki makna yang sama, sedangkan sinoniman adalah kata yang memiliki makna yang sama atau mirip dengan kata lain yang bentuknya berbeda. Contoh sinonim yaitu turis, wisatawan, pelancong, dahi, keris, jidat, lorong, gang, dan selang. Yang kelima ada kehomoniman. Homoniman adalah keadaan yang menunjukkan bahwa sejumlah kata yang berbeda memiliki bentuk yang sama. Bentuk di sini dilihat dari kesamaan lafal atau ejaan di antara kata yang homonim itu. Atas dasar perbedaan itu, kehomoniman dapat dibagi atas 3 jenis. Yang pertama adalah kehomoniman yang homofon, kedua kehomoniman yang homograf, dan yang ketiga ada kehomoniman yang homograf dan homofon. Lanjut ke bab 4, yaitu ada kalimat. Yang pertama ada pengertian kalimat, yang kedua ada unsur-unsur kalimat, dan yang ketiga subjek, keempat predikat, dan yang terakhir objek. Yang pertama ada pengertian kalimat. Ada 2 hal penting yang berkenaan dengan konsep kalimat, yaitu konstituen dasar dan intonasi final. Konstituen dasar kalimat biasanya berupa klausa yang di dalamnya terdapat unsur-unsur minimal sebuah kalimat, yaitu unsur subjek dan predikat. Yang kedua ada unsur-unsur kalimat. Sebuah kalimat terdiri atas beberapa unsur. Unsur-unsur itu meliputi subjek S, predikat P, objek O, perlengkapan P, dan keterangan K. Kelima unsur tersebut tidak selalu hadir bersama-sama dalam sebuah kalimat. Biasanya unsur yang selalu hadir dalam kalimat adalah unsur subjek dan unsur predikat. Yang ketiga ada subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis. Bagian kalimat yang berupa subjek dapat diidentifikasi melalui hal-hal berikut. Yang pertama ada subjek harus bersifat definit atau tertentu. Unsur S biasanya bersifat definit atau taktif. Dan yang kedua pada umumnya
Subjek berupa nomina, frasa nomina, atau pronominal yang berperan sebagai pelaku atau pokok. Dan yang ketiga, subjek merupakan jawaban atas pertanyaan apa atau siapa. Dan yang keempat, dalam konstruksi bahasa Indonesia, subjek biasanya terletak di awal kalimat atau di depan predikat. Yang keempat, ada predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang menandai apa yang dinyatakan oleh penulis tentang subjek. Wajib tidaknya kehadiran objek dan pelengkap dalam sebuah kalimat ditentukan oleh predikatnya. Yang pertama yaitu unsur predikat biasanya diisi oleh kategori verba atau frasa verbal. Dan yang kedua, unsur menandai predikat dalam sebuah kalimat. Kata tanya, apa yang dilakukan, S bagaimana S, mengapa S, sebagai apa S, berapa S, atau di mana S dapat dilakukan. Yang kelima, ada objek. Kehadiran objek dalam struktur kalimat dituntun oleh predikat yang berupa verba aktif transif. Verba aktif transif adalah verba yang ditandai oleh afiks mengkan, memperkan, memperi. Sekian presentasi yang bisa saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.